selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan, dalam anugerah Tuhan kita boleh menikmati hari yang baru pagi hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kemurahan-Mu yang menjaga memelihara kami sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami beroleh kemurahan Tuhan untuk menikmati hari yang baru hari ini. Sebelum kami beraktivitas melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami rindu firman-Mu menuntun kami, memberkati kami pagi hari ini. Berkati kami dalam perenungan firman Tuhan hari ini dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah dari 2 Tawarik 20 ayat 30 sampai 37. Kita akan merenungkannya dengan tema jangan kompromi dengan dosa. Demikian firman Tuhan. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 25 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ialah Azubah anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan bangsa itu, belum mengarahkan hatinya kepada Allah nenek moyang mereka. Selebihnya dari riwayat Yosafat sampai dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis di dalam riwayat Yehu bin Hanani yang tercatat dalam kitab Raja-Raja Israel. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, perjalanan hidup orang percaya tidaklah mudah. Ada harga yang harus dibayar, karena Tuhan tidak menghendaki kita memiliki kehidupan yang serupa dengan dunia. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini dalam Roma pasal 12 ayat 2. Artinya, hidup Kristen adalah hidup yang tak mengenal kata kompromi dengan dunia. Yosafat, seorang raja yang takut akan Tuhan, tetapi karena tidak mawas diri dan menjadi kurang peka akan pimpinan roh Tuhan, maka ia salah dalam melangkah. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Dan kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber dalam ayat 35-36. Yosafat lupa siapa dirinya. Lalu ia bersekutu dengan orang fasik, membuat kapal-kapal dengan tujuan supaya mereka pergi ke Ofir dengan harapan dapat mengangkut emas untuk memuaskan keinginan dagingnya. Tetapi Tuhan tidak berkenan dengan perbuatan Yosafat ini. Oleh sebab itu, ia mengutus Eliezer untuk bernubuat kepada Yosafat. Kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana, sebab kapal-kapal itu pecah. Dalam ayat yang ke 1 Raja-Raja 22 ayat 49. Peristiwa yang menimpa Yosafat ini kiranya menjadi pelajaran berharga bagi kita, karena berkompromi dengan orang fasik, usaha Yosafat menjadi gagal. Atas seizin Tuhan, kapal-kapal yang mereka buat itu pecah di tengah perjalanan. Tuhan menghendaki anak-anaknya memiliki ketegasan untuk tidak bersahabat atau berkompromi dengan dunia ini, karena hal itu menimbulkan kecemburuan di hati Tuhan. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dalam 2 Korintus 6 ayat 14b. Pemazmur berkata,
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan berkompromi atau bersahabat dengan dunia ini yang akan menimbulkan kita berdosa terhadap Tuhan atau melanggar perintah Tuhan. Mari kita tetap memiliki ketetapan hati untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa Tuhan ingin supaya kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak kompromi dengan dunia ini, kendati banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan. Tolong kami Tuhan supaya hati kami tetap melakukan kebenaran yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.